Ya halo, pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas konspirasi FIFA mendukung timnas Indonesia atau mendukung Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026. Disclaimer dulu sekali lagi, ini adalah asumsi liar, pendapat Bung Goldin pribadi. Tapi kalau misalkan kalian mau cocokologi silahkan, karena ini ada runutannya dan nanti kalian pasti akan tercengang. Yang pertama adalah FIFA itu selalu memantau timnas Indonesia ya di Piala AFF. Udah berdua kali Gianni Infantino itu hadir di Piala AFF. Dia mungkin melihat peluang atau cuan timnas Piala AFF itu seperti apa. Setelah dia menganalisa, dia sempat mengatakan di media ya bahwa Piala AFF ini sangat luar biasa, penontonnya sangat banyak, tentu saja ini menjadi perhatian FIFA. Tapi sayangnya memang belum bisa menjadi agenda FIFA. Alasan Gianni Infantino adalah kalau misalkan ini dijadikan agenda FIFA, nanti yang seperti AFF yang lainnya itu cemburu, nanti seperti dianaktirikan. Akhirnya ini sampai sekarang belum deal, AFF ini mau dibawa kemana. Sampai sekarang akhirnya masih Piala Kabupaten sebutnya ya. Kemudian setelah itu Gianni Infantino selalu dekat dengan Pak Erick Thohir. Banyak loh Indonesia ini dicurigai ya oleh Malaysia, oleh Vietnam, oleh Singapura sebagainya bahwa timnas Indonesia ini atau PSSI ini anak emasnya FIFA. Karena Gianni Infantino itu lebih sering bertemu dengan Pak Erick Thohir. Karena gini, dia kan sering bertemu dengan Pak Erick Thohir nih ya. Nggak mungkin nggak terjadi pembicaraan bagaimana nih misalkan Pak Erick Thohir peluang Indonesia untuk ikut Piala Dunia. Karena Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dia mempertaruhkan kredibilitasnya menurut saya. Kalau misalkan dia gagal, ini bahaya buat Pak Erick Thohir malahan. Jadi bagaimanapun caranya, pasti Pak Erick Thohir mencari cara agar dia pribadi berprestasi di PSSI dan timnas Indonesia juga sama berprestasi di bawah kendalinya dia. Karena pertaruhannya adalah nama besar dia di persaingan internasional. Karena Pak Erick Thohir kan dikenal luas di internasional ya, walaupun memang di dalam negeri juga sangat terkenal. Tapi saya jujur tahu Pak Erick Thohir itu pada saat dia membeli Inter. Jadi kita tahu, oh ternyata ini orang hobi bola. Bahkan ya Malaysia sekarang sedang diguncang kan. Yang punya JDT bilang kan dia diajak gabung nih sama FAM ya, dia menolak. Malaysia itu atau timnas Malaysia itu sebenarnya hanya membutuhkan sosok seperti Erick Thohir baru timnasnya maju. Akhirnya kan dia tidak mau bergabung karena tahu mungkin kebusukan di sepak bola Malaysia. Kita kembali kali ke Erick Thohir. Dia mau tidak mau pasti ngobrol dengan Gianni Infantino bagaimana caranya mengangkat timnas Indonesia. Mungkin ada MOU perjanjian ya. Ini asumsi liarnya. Kalau misalkan nih misalkan saya ibaratnya presiden FIFA lah. Saya misalkan di kampung mengadakan sebuah pertandingan bola. Ini analogi ya. Pertandingan bola, saya punya lapangan, biaya pendaftaran dari setiap tim itu misalkan kumpul 30 juta. Nah itu nanti saya akan habiskan biaya 30 juta itu untuk pelaksanaan pertandingan, mungkin membayar wasit, membayar tukang parkir segala macam ofisial yang ngurusin pertandingan itulah. Kemudian dengan hadiahnya, lalu saya sebagai yang punya lapangan dapat apa? Saya dapat duit dari lahan parkir. Jadi seperti itu. Jadi kenapa timnas Indonesia ini kayak sepertinya FIFA ini sangat mengemaskan Indonesia. Tragedi Kanjuruhan kita tidak di-banned. Kemudian Piala Dunia U20 lepas dikasih Piala Dunia U17. Jadi nggak di-ban ini di Indonesia. Harusnya di-ban tapi dikasih Piala Dunia U17. Kan ini udah sangat luar biasa. Bahkan dibahas oleh YouTuber Amerika. Ternyata FIFA sekarang punya anak emas di Asia Tenggara. Itu dia cuma ngomong di Asia Tenggara, tapi saya yakin itu nyindir ke Indonesia. Nah lanjut. Kenapa sih FIFA sangat mendukung timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Ternyata adalah hak siar yang diincar. Karena setiap pertandingan timnas Indonesia itu sangat luar biasa. Sekarang hampir setiap pertandingan Indonesia ya 40 negara menyiarkan pertandingan tersebut. Berarti apa? Ini ada marketnya, ada cuannya. Lantas bagaimana timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Mungkin pembicaraannya Indonesia bisa sebenarnya masuk ke Piala Dunia 2026. Mungkin Gianni Infantino ngomong ya ke Pak Erick Thohir, pakai aja pemain naturalisasi. Makanya dibuka lebar-lebar pintu pemain keturunan. Ini kalau misalkan positif ya, bagi saya tidak masalah. Mau dia seperti apa rencana dengan Pak Erick Thohir, yang penting timnas Indonesia
mendapatkan hasil positif, nggak masalah, bodo amat. Dan mungkin ada perjanjiannya. Saya ingat kenapa Pak Erick Thohir tidak pernah membahas timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi, walaupun dia pernah mengatakan kalau misalkan bisa posisi nomor 2 itu alhamdulillah kan, misalkan itu cuma tipis-tipis. Dia hanya menekankan Indonesia lolos ke 4, Indonesia lolos ke 4, kata dia kan begitu. Ternyata semakin Indonesia lama bermain di kualifikasi Piala Dunia, cuannya semakin besar. Jadi dibuat seperti semacam story lah, Indonesia ini berjuang dari bawah dengan pemain naturalisasinya, mengikuti playoff sampai akhir misalkan ke Piala Dunia, kemudian lolos. Di situ lebih seksi lagi nanti kalau misalkan Indonesia menjadi salah satu peserta Piala Dunia. Pasti semua mata tertuju kepada timnas Indonesia, mulai dari nol, sepak bolanya diguncang, segala macam. Ada yang di Arema itu ada yang meninggal banyak, kemudian tiba-tiba dengan pemain naturalisasinya bisa lolos ke Piala Dunia. Ini sangat luar biasa. Pasti hak siar meledak lah ibaratnya. Yang untung siapa? FIFA untung sebagai pemilik atau hak siar, Indonesia juga untung karena bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi ini semacam ada story-nya lah supaya Indonesia ini masuk ke Piala Dunia. FIFA sebenarnya mendukung timnas Indonesia karena cuannya 270 juta bos rakyat Indonesia nanti yang akan menyaksikan timnas Indonesia nanti di Piala Dunia. Jadi itu ya konspirasinya, FIFA mendukung timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Sekali lagi disclaimer, ini menurut pendapat saya pribadi. Kalau misalkan kalian mau cocokologi silahkan cocokologi saja sendiri. Apakah pemikiran saya ini benar, apakah pemikiran ini saya salah, tulis di kolom komentar nanti. Jadi cukup sekian dari Bung Oldin, kita bertemu lagi. Salam Timnas Indonesia.